Saatnya kita ikuti kabar terkini Jelajah Rio Televisi. Kunjungan mendadak di gudang farmasi, Ketua DPRD Pelalawan temukan ribuan obat-obatan mendekati kadaluarsa. Untuk memastikan stok obat-obatan untuk penanganan COVID-19 dan penyakit lainnya, Ketua DPRD Pelalawan melakukan inspeksi mendadak ke gudang obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Batu Ampar, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dari hasil kunjungan mendadak Ketua DPRD Pelalawan, diketahui ribuan stok obat-obatan yang berada di gudang unit pelayanan terpadu instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan hampir memasuki masa kadaluarsa. Tidak hanya itu, Ketua DPRD Pelalawan juga menyayangkan obat-obatan yang ditumpuk di gudang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Seharusnya, obat-obatan tersebut dibolehkan ditumpuk sebanyak 8 kardus. Namun, karena keterbatasan gedung, obat-obatan tersebut ditumpuk hingga 15 kardus. Dan tumpukan obat-obatan tersebut tidak dipisahkan sesuai jenis dan barangnya. Saya kan sudah banyak mendapat informasi terkait masalah penanganan COVID ini, terutama ada keluhan berkaitan masalah obat-obatan dan alat kesehatan lainnya kan. Jadi tadi karena ada waktu, pagi-pagi saya coba untuk datang secara mendadak ke gudang obat kita ini. Ternyata ada beberapa temuan yang cukup mengejutkan. Yang pertama terkait masalah kita di sini ada persoalan lain, yaitu pengadaan swab. Untuk swab ini rupanya awal dulu cukup banyak diadakan, sementara swab ini kan tidak terlalu dibutuhkan di tempat kita hari ini kan, sehingga memang yang banyak memakainya hanya Heparina dan juga di RSUD. Di Puskesmas sebenarnya tidak butuh untuk swab ini. Nah, sekarang cukup banyak sisa barangnya, dan ini dari temuan kita ada yang sudah mau kadaluarsa dan jumlahnya cukup banyak lagi nih, ada 5.000 pieces lagi yang bisa digunakan. Nah, jadi mohon ini dinyempangkan karena ini bersumber dari APBD. Yang kedua, temuan lain di sini kan obat-obat ini banyak bantuan dari provinsi, dan juga dari pusat sepertinya berkaitan COVID ini. Nah, kita kan mau cek juga seberapa banyak obat yang dianggarkan melalui APBD, sebab dana yang untuk refocusing ini cukup besar. Kemana penggunaannya? Untuk obat sementara masyarakat sangat membutuhkan, terutama yang ada di Puskesmas dan juga di Bidan Desa terkait masalah obat-obatan itu. Ini selalu menjadi keluhan gitu. Nah, yang ketiga, temuan yang lain, ini Ibu Santi ini, gudang obatnya sudah sering meminta untuk dibesarkan gudangnya, tempatnya yang layak. Nah, sehingga memang ini menurut kita memang tak layak, dan ini perlu perhatian dari Dinas Kesehatan dan juga dari pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah untuk menganggarkan gudangnya supaya gudangnya layak dan obat yang layak, sehingga obat ini bisa terpelihara dengan baik di gudangnya. Nah, temuan yang paling mengejutkan adalah vaksin. Nah, mestinya vaksin ini tempatnya ini agak terpisah, karena vaksin ini kan perlu perawatan kekhususan gitu. Nah, sementara gudang tidak muat, ada di luar dari gudang obat. Di ruang tamu ada ditemukan di sana juga tempat vaksin. Tapi apa boleh buat, kawan-kawan dari gudang farmasi nggak bisa buat apa-apa karena tempatnya nggak ada. Nah, ini perlu perhatian pemerintah. Vaksin ini ternyata juga gudang obat ini tidak punya mesin sendiri, genset sendiri. Mestinya kalau saat padam listrik disambung dengan mesin genset yang sudah terkoneksi itu, tak perlu lagi dihidupkan mesinnya. Ternyata kita mengejutkan tidak punya mesin. Nah, kalau seandainya mati lampu, vaksin kita terlantar. Nah, untunglah kemarin kawan-kawannya meminjam ke PLN, ada beberapa kebaikan hati dari PLN. Mestinya Pemda harus mikirkan ini, Dinas Kesehatan mikirin ini. Nah, jangan nanti vaksinnya sudah dibantu, ini rusak pula kan. Nah, itu. Terus terkait temuan-temuan kita di lapangan ini, apa langkah-langkah Dewan sebagai untuk menindaklanjuti teman-teman ini? Dalam waktu dekat ini kita minta Komisi 1 untuk memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk memaparkan terkait masalah hasil temuan hari ini, dan juga nanti akan bagaimana ke depannya terkait masalah gudang obat ini.
kita mau ke depannya gudang obat ini betul-betul sesuai dengan standar, sehingga memang obat-obat ini bisa dirawat dengan baik, dan juga nanti ke depannya juga teman-temannya tidak kesulitan lagi. Contoh tadi rak ini, contoh kecil rak ini tidak standar. Betul. Nah, yang kedua ini ada tempat alas ini mestinya 8 sampai 15 tingkat ke atas kan. Nah, ini sudah tidak standar. Kita khawatir nggak obatnya rusak tuh. Iya. Ya. Oke, sip. Kepala Gudang Unit Pelayanan Terpadu Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan berkilah. Menumpuknya obat-obatan itu dikarenakan bangunan gudang yang kurang luas. Jauh-jauh hari, unit pelayanan terpadu telah mengajukan agar gudang obat-obatan tersebut diperluas. Namun sampai saat ini permintaan unit pelayanan terpadu tersebut belum juga direspon oleh pihak-pihak terkait. Si kami ya seperti ini bisa Bapak lihat, ruangannya sebetulnya tidak memadai. Seharusnya ini ruangan vaksin, ruangan obat sirup, obat tablet itu terpisah. Tapi kondisinya seperti ini. Tapi dilihat dari 3 tahun 4 tahun yang lalu lebih bagus sekarang kondisinya karena sudah direhab gedung ini. Tapi kondisi di dalamnya ini obat kan belum banyak masuk. Kondisinya sudah seperti ini. Apalagi obatnya sudah masuk. Ini gedung kami tidak cukup untuk obatnya. Kami minta perluasan gedung biar terpisah ruangan vaksin sama obat. Kemudian raknya di dalam ini obat itu harus dingin suhunya. Kami cuma mempunyai berapa AC dan itu ada yang bagus ada yang tidak gitu kan. Jadi dengan adanya Bapak kesini, mudah-mudahan gedung IFK ini nanti bisa lebih bagus terpisah ruang vaksin. Sebetulnya untuk pendistribusian itu sebelum obat kami keluarkan, itu kami dikarantina dulu obatnya, dipisahkan obatnya itu. Yang ini mau seperti ini, obatnya mau kami antar hari ini. Jadi kami tidak mempunyai ruang, kami susun aja di sini ini, tinggal dorong nanti masuk ke dalam. Sebetulnya kalau untuk kabupaten lain, kita bandingkan kabupaten tetangga kita aja yang di Siak, itu gedungnya itu 3 kali lipat dari gedung kita ini. Itu terpisah mereka, sementara kita semuanya di sini. Vaksin kita karena kita tidak cukup untuk ruangan vaksin, jadi vaksin kami taruh sebagian di luar. Karena kalau mati lampu, cuma satu bisa hidup kolcinnya itu yang di luar. Itu untuk khusus obat vaksin aja, vaksin COVID aja. Dan itu kami masih memakai minjam punya PLN. Itu pun tidak kuat, masih lemah, tidak suhunya itu tidak stabil gitu kan. Sebelum kadaluarsa, Ketua DPRD Pelalawan meminta kepada Dinas Kesehatan agar obat-obatan yang menumpuk di gudang unit pelayanan terpadu instalasi farmasi secepatnya didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Kalau sampai ribuan piece obat-obatan tersebut kadaluarsa, maka negara akan dirugikan. Atas kejadian itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan harus bertanggung jawab. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Risna Hidayatul Husna, Jelajah Ria Televisi, mengabarkan.